Papua Barat adalah bagian barat dari Pulau Nugini. Wilayah ini berbatasan dengan Papua Nugini yang merdeka dan menjadi bagian dari Indonesia setelah melalui proses yang kontroversial yang dikenal sebagai Undang-Undang Pilihan Bebas pada tahun 1969. Populasi Papua Barat yang berjumlah 3,6 juta jiwa terdiri dari 48,7% penduduk asli Papua dan 51,3% non-Papua menurut sensus tahun 2010 dan mencakup lebih dari 250 kelompok etnis dan bahasa migran. Dari bagian lain, Indonesia merupakan sebagian besar penduduk dan mendominasi perekonomian lokal. Mereka sudah menjadi mayoritas di pusat-pusat kota dan akan segera melebihi jumlah penduduk asli Papua secara keseluruhan. Mata pencaharian dan budaya Papua berada di bawah ancaman serius dari proses marginalisasi ini. Penduduk Papua adalah orang Melanesia dan mayoritas beragama Kristen. Berbeda dengan tetangga mereka yang mayoritas Melayu dan Muslim di Indonesia. Wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai Papua Barat, Irian Barat, dan Irian Jaya. Sekarang wilayah ini terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Kedua provinsi tersebut secara umum dikenal sebagai Papua Barat karena identitas dan budaya yang sama. Seperti wilayah Indonesia lainnya saat ini, Papua Barat dulunya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tetapi tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, pada awal tahun 1960-an, Papua Barat sedang dipersiapkan untuk kemerdekaan oleh Belanda, di tengah penentangan yang kuat dan serangan militer dari Indonesia. Langkah menuju pemerintahan sendiri. Pada Februari tahun 1961, pemilihan umum diadakan untuk Dewan Papua Barat, sebuah langkah penting menuju pemerintahan sendiri. Anggota Dewan menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua pertama, yang pada 19 Oktober tahun 1961, menyetujui sebuah manifesto kemerdekaan. Manifesto tersebut mengadopsi bendera bintang pagi bintang kejora sebagai simbol nasional dan menyetujui nama negara Papua Barat, nama rakyat-rakyat Papua, dan lagu kebangsaan. Pada tanggal 1 Desember tahun 1961, simbol-simbol kedaulatan Papua Barat ini diresmikan di hadapan para pejabat Belanda. Sejak saat itu, rakyat Papua merayakan tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan mereka. Namun, dalam konteks geopolitik Perang Dingin, Amerika Serikat sangat ingin mencegah Indonesia jatuh di bawah pengaruh komunis. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1961, Amerika Serikat membujuk Belanda untuk menandatangani Perjanjian New York dengan Indonesia mengenai masa depan Papua Barat. Tidak ada warga Papua yang dimintai pendapatnya, tetapi perjanjian tersebut menetapkan bahwa semua warga Papua dewasa berhak untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri sesuai dengan praktik internasional. Aksi pilihan bebas, Belanda kemudian menyerahkan Papua Barat kepada otoritas sementara PBB yang hanya bertahan selama 7 bulan sebelum menyerahkan kendali kepada Indonesia pada Mei tahun 1963. Setelah itu, PBB gagal menanggapi kebijakan represi Indonesia atau melindungi hak-hak Papua Barat yang dijamin oleh Perjanjian New York. Pada tahun 1969, sekelompok kecil 1025 orang Papua dari populasi sekitar 800.000 jiwa diancam dan diintimidasi untuk memilih agar negara mereka menjadi bagian dari Indonesia dalam proses yang dikenal sebagai aksi pilihan bebas. PBB secara kontroversial membiarkan hal ini terjadi tanpa keberatan. Hak asasi manusia yang terus-menerus diserang setelah komunitas internasional mengalihkan perhatiannya dari Papua Barat pada tahun 1969. Selubung kerahasiaan menyelimuti wilayah tersebut, dan sedikit berita yang muncul tentang pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Diperkirakan ribuan orang tewas atau meninggal akibat pemerintahan Indonesia. Meskipun merupakan salah satu wilayah terkaya sumber daya di Indonesia dan tempat tinggal pembayar pajak terbesar, perusahaan pertambangan Freeport, Papua Barat, adalah salah satu wilayah termiskin dalam hal tingkat kemiskinan dan indikator pembangunan manusia.
dengan masalah serius terkait layanan kesehatan yang tidak memadai, angka kematian bayi dan ibu, HIV/AIDS, dan tingkat pencapaian pendidikan yang rendah, eksploitasi sumber daya, eksploitasi sistematis terhadap sumber daya alam Papua Barat yang melimpah, dan perampasan lahan skala besar untuk proyek agribisnis oleh kepentingan bisnis Indonesia dan internasional telah menjadi penyebab utama ketegangan dan konflik. Operasi ekstraksi telah melibatkan penolakan hak atas tanah dan degradasi lingkungan yang parah. Area hutan yang luas menjadi sasaran untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dan produksi pangan dengan implikasi besar terhadap perubahan iklim dan penduduk asli. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk telah dilakukan di sekitar perusahaan-perusahaan besar seperti tambang tembaga dan emas Freeport yang diberi perlindungan yang didanai perusahaan oleh pasukan keamanan. Hak untuk menentukan nasib sendiri ditegaskan kembali setelah jatuhnya diktator otokratis Indonesia, Soeharto, pada Mei tahun 1998. Rakyat Papua mengalami periode keterbukaan relatif di bawah kepemimpinan singkat Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie tahun 1998 sampai tahun 1999 dan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai tahun 2001. Presiden Wahid mengizinkan Kongres Rakyat kedua berlangsung pada Mei-Juni tahun 2000. Kongres tersebut memutuskan untuk menolak undang-undang pilihan bebas dan mendorong hak untuk menentukan nasib sendiri secara damai melalui dialog dan negosiasi. Namun, sementara Indonesia telah membuat kemajuan substansial dalam transisinya menuju demokrasi, rakyat Papua belum merasakan manfaatnya. Otonomi khusus yang diperkenalkan pada tahun 2001 telah ditolak oleh Majelis Adat dan Perwakilan Masyarakat Papua Barat karena dianggap gagal meningkatkan hak dan kondisi kehidupan rakyat Papua. Upaya lebih lanjut kini dilakukan oleh para pemimpin adat dan agama Papua Barat untuk membangun proses dialog dengan pemerintah Indonesia. Namun, tidak semua warga Papua mendukung proses tersebut karena kurangnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Sebagian percaya bahwa pendekatan yang lebih langsung yang melibatkan referendum tentang status politik masa depan wilayah tersebut adalah yang dibutuhkan. Pada Juli tahun 2011, konferensi perdamaian yang diselenggarakan oleh Jaringan Perdamaian Papua memberikan kerangka kerja untuk dialog dengan pemerintah Indonesia dan agenda aspiratif untuk Papua yang damai dengan serangkaian indikator Papua, tanah perdamaian di bidang politik, hukum dan hak asasi manusia, ekonomi dan lingkungan, serta keamanan. Pendekatan militer atau keamanan tetap dominan. Terlepas dari seruan terus-menerus untuk dialog politik, pendekatan keamanan terus menjadi cara dominan pemerintah dalam menangani masalah Papua Barat. Operasi militer dan pendekatan keamanan yang keras menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan kehidupan masyarakat Papua. Budaya kekerasan telah berkembang yang terkait dengan keyakinan yang dipegang oleh pasukan keamanan bahwa aktivitas politik dan advokasi hak-hak Papua dikaitkan dengan agenda separatis dan harus ditanggapi dengan keras. Praktik kekerasan dan represif dari militer dan kepolisian meliputi intimidasi, taktik teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, interogasi yang dilakukan tanpa kehadiran pengacara dan penolakan akses bagi anggota keluarga yang berkunjung, penyiksaan, perlakuan buruk, dan penolakan perawatan kesehatan selama penahanan, penembakan misterius, penghilangan paksa, dan eksekusi di luar hukum. Para pembela hak asasi manusia sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Pada Oktober tahun 2011, 3 orang tewas selama pembubaran paksa oleh pasukan keamanan terhadap Kongres Rakyat Papua ketiga yang diadakan di ibu kota regional, Jayapura. Kongres tersebut diselenggarakan oleh para pemimpin adat Papua bersama dengan berbagai faksi politik untuk membahas hak-hak dasar mereka dan diakhiri dengan deklarasi bahwa Papua Barat telah merdeka. Sejak tahun 1961, 5 pemimpin Papua dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan. Sementara warga Papua sering dihukum berat karena aktivitas politik damai. Sebaliknya personel pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan
secara rutin lolos dari hukuman atau diberi hukuman ringan. Pada Januari tahun 2011, 3 tentara dijatuhi hukuman penjara antara 8 dan 10 bulan karena pelanggaran prosedural berupa tidak mematuhi perintah atas keterlibatan mereka dalam penyiksaan brutal terhadap 2 pria Papua pada Mei tahun 2010. Kebebasan berekspresi ditolak aktivis Papua secara teratur ditangkap dan ditahan karena tindakan damai, seperti mengibarkan bendera bintang pagi atau menghadiri demonstrasi dan acara publik yang terkait dengan nasionalisme Papua. Mereka sering didakwa dengan pengkhianatan makar berdasarkan pasal 106 KUHP yang dimasukkan ke dalam hukum Indonesia oleh pemerintahan kolonial Belanda. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup. Banyak pengaduan telah disampaikan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan politik dan kurangnya akses mereka terhadap perawatan medis yang memadai. Pembatasan hak kebebasan berekspresi dan kriminalisasi kegiatan politik damai dengan cara ini merupakan isu fundamental yang menjadi perhatian di Papua Barat. Kebebasan berekspresi sangat penting secara strategis untuk meningkatkan lingkungan hak asasi manusia secara keseluruhan dan untuk memastikan bahwa para pembela hak asasi manusia dapat menjalankan pekerjaan penting mereka tanpa intimidasi dan kekerasan. Hal ini juga diperlukan untuk menciptakan kondisi di mana masalah-masalah politik di wilayah tersebut dapat diselesaikan. Penutupan ruang demokrasi yang diakibatkan oleh pembatasan kebebasan berekspresi merupakan langkah menjauh dari kondisi yang dapat mendukung dialog yang bermakna dan penyelesaian konflik. Papuans Behengbass berupaya mengatasi hal ini dengan mempromosikan debat dan perubahan dalam praktik dan kebijakan yang akan mengarah pada pembukaan ruang demokrasi di wilayah tersebut.